Bismillahirrahmanirrahim. Keris kok takut, sama kembang takut, bakar dupa kemenyan takut, pakai belangkon iket malu. Kan kebudayaan kita nggak kurang tanah suci. Leluhur kita udah wariskan tanah suci. Biaya wisata religi terjangkau, orang-orang mah mau ke tanah sucinya kudu bayar puluhan juta. Kadang sampai antri. Kita mah modal sejuta udah bolak-balik. Minimal umroh ke Pringgondani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Sukup, Candi Borobudur. Tanah suci para leluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan rezeki, kemudian dipanjangkan umur, serta selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita saksikan di awal tadi, ini adalah sebuah akun yang lagi viral di TikTok. Namun setelah kita cek di TikTok, yang awal mulanya akunnya bernama Ngobrol Santai Indonesia, namun berubah dan sudah diprivasi. Ya mungkin dia merasa cemas barangkali ya, karena video ini sudah kadung terlanjur viral. Nah, pada kali ini inilah yang coba kita jelaskan dan kita terangkan. Yang pertama, di dalam video itu seolah-olah umat Islam ini anti yang dengan namanya keris. Dengan narasi yang dia sampaikan bahwa takut dengan keris. Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengoleksi keris dan memiliki keris. Kalau kita mau jujur bahwasanya pahlawan nasional yang beragama Islam pun seperti Cut Nyak, dia memakai keris. Kemudian Tuanku Imam Bonjol juga memiliki keris dan bahkan di museumnya ada keris. Kemudian juga Pangeran Diponegoro pun pakai keris. Kemudian Pangeran Antasari pun memiliki keris. Mereka ini adalah Muslim yang memiliki keris. Artinya di dalam Islam tidak ada yang namanya anti keris. Dan kalau kita lihat kekinian pun, Ustadz Salim Afillah, beliau ini juga mengoleksi keris. Ustadz Muhammad Faizar pun memiliki keris. Yang dilarang di dalam Islam itu adalah menjadikan keris itu menjadi jimat. Beranggapan bahwa keris itu memiliki kekuatan magis, bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat secara magis. Hal inilah yang dilarang. Ya, di dalam Islam kalau beranggapan keris itu bisa dijadikan jimat, maka inilah yang dilarang. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa saja yang bergantung ke jimat, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh. Kalau hanya menjadikan sebagai koleksi, sebagai hiasan, maka hal ini tidaklah mengapa. Karena Islam tidaklah anti dengan budaya kecuali bertentangan dengan akidah Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam video itu beranggapan bahwa seolah-olah umat Muslim ini anti dengan kemenyan. Padahal kalau mau jujur kita, Rasulullah itu suka wewangian. Bahwa Rasulullah pernah membakar bukhur untuk wewangian masjid dari kayu awet, ya. Bahwa Rasulullah suka wewangian. Yang tidak boleh itu membakar kemenyan kemudian dijadikan sarana-sarana kesyirikan seperti umpama memanggil-manggil syaitan, dan hal itu banyak dilakukan oleh para dukun. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi pun itu banyak ya bukhur-bukhur dibakar, ya bukhur yang berbau kasturi, kemudian juga yang berbau yang lainnya, itu banyak sekali ya, kayu gaharu itu banyak sekali. Dan di dalam Islam sama sekali tidak anti dengan wangi-wangian. Namun yang dilarang dalam Islam itu menjadikan sarana wangi-wangian tadi itu untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil jin kemudian menyembah kepadanya. Hal inilah yang dilarang di dalam Islam. Kemudian juga yang ketiga, katanya bahwa umat Islam mungkin barangkali malu-malu pakai belangkon. Di dalam Islam tidak ada larangan apapun tentang hal itu.
Ya, mau pakai sorban, mau pakai belangkon, mau pakai peci nasional, mau pakai udeng, itu tidak dilarang di dalam Islam. Itu sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan keinginan mereka di dalam Islam. Hal itu tidak dilarang sama sekali. Ya, kalau kita mau lihat bahwa di dalam Islam pun seperti Sunan Kalijaga, dia pakai belangkon. Kemudian kalau kita lihat ustadz-ustadz yang lain juga pakai belangkon. Ustadz Salim Fillah, Ustadz Muhammad Faizar, kemudian juga Ustadz Abdul Somad, mereka pakai belangkon. Dan bahkan ada Gus ya yang hobi juga pakai belangkon, Gus Miftah. Kemudian juga Kiai Syarif Rahmat juga pakai belangkon. Islam tidak melarang akan hal itu. Nah, hal ini penting kita sampaikan, jangan dibenturkan seolah-olah Islam ini anti dengan budaya, bahwa Islam ini anti dengan tradisi. Islam tidak menghapuskan budaya, Islam tidak anti dengan tradisi. Yang dia hapus, Islam datang hanya menghapus hal-hal yang bertentangan dengan akidah umat Islam. Tidak semuanya dihapus, ya, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, perlu kita garis bawahi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerna lagi apa yang mereka sampaikan bahwa haji ke Baitullah, umroh ke Baitullah, mereka menyindir dengan bahasa, dengan harga yang mahal, ongkos yang mahal, kemudian antrian pula, dan mereka menawarkan cukup umroh ke Gunung Lawu, kemudian ke Candi Ceto, kemudian ke Candi Borobudur. Kalau kita lihat, kalau kita cerna bahasanya, ini sudah pasti dialamatkan kepada kita kaum muslimin dan orang-orang Islam. Kenapa? Karena bahasa umroh itu hanya terdapat istilah di dalam agama kita, agama Islam. Tidak ada bahasa umroh dipakaikan kepada selain Islam. Otomatis ini ditujukan kepada kita umat Islam. Makanya perlu hal ini kita jawab. Masa kita umat Islam disuruh umroh ke Candi Ceto, ke Candi Borobudur? Ini bukan ajaran kami sebagai umat Islam. Kalau kami haji dan umrah itu seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah hajimu dan umrahmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian di dalam ayat lain Allah berfirman pun di dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji dan umrah itu adalah kewajiban bagi kita umat Islam, kewajiban yang mesti kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan ketentuan man istata'a ilaihi sabila. Yang bagi mereka yang sanggup melakukan perjalanan kepada Baitullah, ke Mekah sana, ya. Karena siapapun yang tidak mampu di dalam Islam tidak dipaksakan, karena syaratnya diantaranya man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Perjalanannya mungkin maksudnya di sini adalah ongkosnya, kemudian kesehatannya, ini perlu dan penting dipertimbangkan. Bagi mereka yang sakit-sakitan tidaklah wajib. Bagi mereka yang tidak memiliki ongkos ke sana, maka hal ini tidaklah wajib. Walaupun haji ini merupakan rukun Islam kelima, tetapi disyaratkan kepada mereka yang mampu, bukan kepada mereka yang tidak mampu. Maka hal ini mesti kita jawab. Sekali lagi, ini sudah pasti dialamatkan kepada kita kaum muslimin. Makanya hal ini mesti kita sampaikan. Apapun yang kalian yakini, kalau memang kalian beranggapan Gunung Lawu itu, Candi Borobudur, kemudian Candi Ceto itu adalah tanah suci, maka silakanlah amalkan keyakinan kalian. Tidak usah kalian senggol kami umat Islam, ya, tidak usah kalian senggol kami sebagai umat Islam. Kami memiliki prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk kami ajaran kami. Maka dengan cara seperti ini bisa merusak kerukunan antar umat beragama, bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika. Maka perlu kita sampaikan, hati-hati bagi siapapun barangkali menyinggung kemudian menyenggol agama lain, maka hal ini kita sampaikan, ini tidaklah elok dilakukan sebagai warga negara yang baik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين